Selamat datang di podcast Bawaslu Riau. Ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Bawaslu, dimanapun kalian berada, gimana kabar hari ini? Saya berharap sahabat Bawaslu dimanapun berada selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Bawaslu, hari ini tentunya merupakan hari yang sangat luar biasa karena topik yang akan dibawa pada podcast pada hari ini sungguh sangat menarik dan tentunya akan dibahas bukan dengan saya sendiri, dan saya juga di samping saya juga sudah ada dua orang narasumber yang tentunya sangat istimewa yang akan membahas tema pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan pencalonan sudah dibuka, sejauh mana peran masyarakat terkhusus perempuan. Dan kali ini saya ditemani oleh dua narasumber, yaitu dari KPU Provinsi Riau, ada Pak Joni Suhaidi, dan juga dari tokoh masyarakat Riau ada Ibu Hajah Azlaini Agus SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih sebelumnya Pak Joni, Bunda yang sudah membersama Bawaslu untuk membahas terkait dengan tema hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu dari narasumber yang pertama Pak Joni. Gimana Pak kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, saya sehat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saat ini mungkin KPU lagi sibuk apa nih Pak? Baik, sebelumnya terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan untuk kita diskusi terkait masalah pelaksanaan pemilu tahun 2024. Ya. Khususnya yang saat ini sedang berjalan itu tahapan pencalonan. Pencalonan. Oke. Nah, tahapan pencalonan itu khusus pendaftarannya itu Ya. mulai kemarin tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei. 14 Mei. Oke. Yaitu baik itu anggota DPD maupun bacalek untuk anggota DPRD Provinsi Riau. Provinsi Riau. Demikian juga sebenarnya di Indonesia ya, Ya. KPRI juga melakukan untuk proses pendaftaran anggota DPR. Teman-teman kita di Kabupaten Kota juga di 12 kabupaten kota juga sedang melaksanakan proses yang sama. Oke. Nah, terkait dengan itu memang sebelumnya proses DPD ini kan melalui proses yang panjang, Ya. melakukan proses pemenuhan keanggotaan. Demikian juga dengan anggota partai politik. Partai politik juga melalui proses verifikasi, kecuali partai yang ada di Senayan itu tidak dilakukan verifikasi faktual, hanya administrasi. Iya, iya. Memang partai yang tidak peserta, yang 2009 yang ada di Senayan itu yang melalui proses verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Itu cukup panjang kemarin. Iya, iya. Nah, dari kontestasi tersebut kemarin untuk DPD yang lolos terhadap sebaran dan juga dukungan keanggotaannya itu ada 29 anggota DPD. Dan alhamdulillah kemarin dalam proses pendaftarannya dari tanggal 1-14 Mei itu 29 anggota DPD itu ya diterima pendaftaran. Oke. Nah, kemudian baru dalam waktu yang berbarengan juga partai politik melakukan proses pendaftaran juga. Nah, dari 18 partai politik yang terdapat sebagai peserta pemilu 2024 itu ada 18 partai politik. 18 partai politik. Itu yang terdaftar. Alhamdulillah 18 juga 18 Pak ya. yang tadi diterima sebenarnya. Oke. Berarti itu bersamaan Pak ya antara DPD dengan pendaftaran proses pencalonan dari partai politik ya Pak ya, untuk mengusung pencalonan legislatif ya Pak ya. Oke. Dan prosesnya itu sudah sampai tahap pendaftaran ya Pak untuk kemarin ya. Jadi iya. Jadi proses pendaftarannya memang untuk tahap awal ini untuk baik DPD kita lebih pada kelengkapan dan pengajuan itu. Iya. Nah, tapi terus untuk yang partai politik memang di situ ada dokumen pokok itu seperti formulir B pengajuan yang itu ditandatangani oleh pimpinan parpol di tingkatannya. Kemudian juga ada daftar calon sesuai dengan jumlah dapil yang ada di kita di Provinsi Riau ini kan ada 8 dapil, jumlah alokasi kursinya untuk anggotanya adalah 25. Iya, iya. Nah, kemarin sudah dilakukan. Nah, sehingga dalam proses tersebut kemarin kita mengecek apakah kemudian dokumen terhadap pengajuan dan daftar calonnya itu sudah benar, ada dan lengkap. Namun yang terpenting sekarang ini bedanya ada yang persetujuan dari DPP. Iya. Selama tidak ada persetujuan dari DPP, maka usulan-usulan yang ada itu ya maka tersendat.
Ibaratnya kalau pagar, gemboknya itu ada di Presiden DPP. Kalau gemboknya nggak bisa dibuka, maka proses kita untuk melakukan verifikasi itu disilon. Nah itu nggak bisa dilakukan. Bisa dilakukan ya. Oke, baik. Semoga terus berjalan dengan lancar Pak sampai tahapan ini berakhir pada saat hari H ya. Iya. Nah, mungkin saya beralih ke Bunda. Bunda sebelumnya pernah kan Bun ya di anggota Komisi 3 kalau nggak salah Bun ya. DPR RI di fraksi PAN ya Bun ya. Setelah itu Bunda pernah aktif di Ombudsman Bun. Iya, Nah, wakil ketua Ombudsman wakil ketua Ombudsman ya. Di tahun berapa kira-kira Bunda? Indonesia. Di DPR RI itu 2000 sampai 2009. 2010 saya ngikut seleksi nasional untuk Ombudsman. Ya. Saya masuk sumpah di Istana Negara itu di 2011. 2011 Bun ya. Oke. Bun, saat ini kan memang sedang berlangsung tahapan pemilu Bun ya. Dan tahapan pemilu saat ini yaitu sudah sampai pada tahapan pencalonan DPD RI, DPR, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Nah, untuk Bunda sendiri, kira-kira Bun, untuk masyarakat ini kan rata-rata ya mungkin hanya beberapa elemen yang antusias terkait dengan kontestasi demokrasi yang bergulir di Indonesia, mungkin khusus di Provinsi Riau. Tapi untuk Bunda sendiri, bagaimana kira-kira kita sebagai masyarakat ya, terkhusus mungkin untuk sahabat Bawaslu Riau di sini, untuk menyikapi kontestasi pencalekan ini, Bun? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang mewakili Bapak yang mewakili KPU. Baru ketemu hari ini banyak orang gini. Ya. Dan maksudnya ya? Ya, udah Bunda. Saya pertama kali gembira dan bersyukur hari ini diundang di Bawaslu untuk acara ini. Kalau nggak diundang hari ini malah nggak tahu kantor Bawaslu itu udah pindah ke sini. Saya membayangkan masih di seputaran Gajah Mada gitu kan. Kalau antusiasme masyarakat terhadap proses ini itu kalau menurut saya dari pemilu ke pemilu itu menurun. Masyarakat tuh sekarang dengan pemilu tuh tidak terlalu peduli lagi gitu. Paling yang sangat peduli itu orang-orang partai politik lah, karena memang ada kepentingannya di situ kan. Baik partai politiknya maupun kader-kader partai. Tapi orang awam, ada pemilu tak ada pemilu, bagi mereka bagaimana kehidupan mereka baik kan itu. Mau diadakan pemilu tiap tahun pun, jangankan 5 tahun sekali, kalau kehidupan mereka tidak tambah baik, maka pemilu itu tidak akan memberikan arti apa-apa bagi masyarakat, bagi bangsa. Jadi, apalagi semakin modern masyarakat, berpikir masyarakat kan semakin matematis ya, semakin pragmatis. Ya. Pragmatis itu kan selalu apa yang saya lakukan saya dapat apa, kan seperti itu ya. Tidak selalu artian saya melakukan apa, saya dapat apa, itu selalu dapat apanya tidak selalu dalam materi, tapi pasti ada sesuatu yang misalnya orang kuliah 5 tahun dia dapat apa? Dapat gelar sarjana. Pemikiran itu pemikiran pragmatis sebenarnya. Kalau orang dulu dia menuntut ilmu kan tidak peduli dapat sarjana atau tidak. Itulah idealis. Yang penting dia dapat ilmunya. Sekarang kan tidak. Orang menuntut ilmu kan kepengen dapat gelar S1, S2, dan S3, dan seterusnya. Itu berarti kita sudah berada pada ranah pragmatisme. Tapi kalau dalam filsafat kita sebut itu sebagai pragmatisme. Tapi kalau orang dulu dia nuntut ilmu, they don't care what title, mau dapat gelar mau enggak. Yang penting mereka dapat ilmunya. Itulah bedanya yang idealisme dengan yang pragmatisme. Masyarakat itu selalu melihat pemilu itu tidak memberikan apapun buat mereka. Saya bandingkan saja lah ya. Kalau kita tanya sama ibu-ibu di pasar soal pemilu, kan mereka nggak mau tahu itu. Makanya saya bilang kegiatan pemilu itu maka hanya menjadi seputaran kegiatan partai politik dan kader-kader partai. Dan mereka-mereka yang punya kepentingan terhadap pemilu itu sendiri. Lebih itu enggak. Karena bagi masyarakat adalah ada pemilu atau tak ada pemilu, bagaimana mereka mendapatkan kesejahteraan.
berbuih-buih pun kita menjelaskan bahwa pemilu ini akan memberikan eh, salah satu kontribusi untuk mencapai kesejahteraan. Dalam praktiknya kan mereka tidak menemukan itu, Iya. itu kan. Dalam praktiknya kan tidak menemukan itu. Jadi mungkin pada pemilu-pemilu sebelum ini di 2004, 2009 itu kan sudah mulai nuansa money politik ramai. Makanya saya 2009 itu kan tidak masuk lagi ke Jakarta. Karena untuk masuk ke Jakarta itu uangnya tidak sedikit. Karena masyarakat kita itu sudah beranjak dari pragmatisme ke oportunisme. Nah, oportunisme politik ini yang berbahaya. Kalau mereka berada pada pragmatisme itu masih oke. Ya. Karena kalau kita baca teori-teori filsafat tentang pragmatisme itu, saya pikir tak ada yang keliru. Yang sulit itu adalah ketika kader-kader partai, bahkan partainya sendiri itu sudah meninggalkan, jangan lagi idealisme, sudah terlalu jauh ditinggalkan idealisme politik. Beranjak ke pragmatisme itu sudah jauh ya lompatan. Dari pragmatisme ke oportunisme itu, ya itu sudah sangat di bawah. Nah, masyarakat tidak mau tahu lagi itu. Nah, kita kembali mungkin ke persoalan apakah partisipasi masyarakat untuk ikut pemilu itu masih ada. Ya kalau masih ada pun itu hanya sekedar bahwa mereka sebagai warga negara perlu ikut pemilu. Gitu. Bahwa kalau ditanya mereka pergi ke TPS itu apa yang mereka harapkan, itu mereka tidak akan menjawab. Karena memang tak akan ada yang bisa diharapkan dari pemilu-pemilu sekarang ini. Ya kan? Ya, jadi kalau ditanya antusiasme masyarakat, saya mengatakan mungkin 2004 sampai 2009 masih antusias lah, tapi 2009 ke sini saya kira mau ada pemilu tidak ada pemilu masyarakat tak terlalu penting. Bagi masyarakat bagaimana ada lapangan kerja, ya kan? Bagaimana upah mereka bisa bagus, bagaimana mereka bisa berdagang, tidak dikejar-kejar oleh Satpol PP. Ini penting. Dia memberikan suara, memilih wakil rakyat di DPRD kota. Ketika mereka dikejar-kejar Satpol PP, nggak boleh berjualan di pasar di kaki lima, di mana anggota DPR yang mereka pilih? Nggak ada. Nggak turun mereka membela mereka. Itu persoalannya. Jadi, sekarang pemilu itu ada nggak ada bagi masyarakat awam, masyarakat grassroots. Kan? Padahal suara itu ada di mereka. Jadi dengan adanya antusiasme yang menurun, Bun, berarti kan itu ada potensi ya, tadi seperti Bunda bilang, ada oportunisme yang muncul pada saat mungkin kontestasi demokrasi ya, mungkin pada saat pelaksanaan kampanye atau apa ya. Cuman itu perlu nggak sih, Bun, masih ada nggak sih harapan untuk para peserta pemilu, terkhusus mungkin partai politik yang dalam secara esensi kan dia sebagai jembatan demokrasi bagi masyarakat ke pemerintah. Perlu nggak, Bun, adanya pendidikan politik untuk masyarakat? Jadi ini Mas ya, dulu ada sebuah NGO itu, LPAD kalau nggak salah namanya. Dulu yang mimpin tuh Dr. Adi Yusran, ya. Itu memang mereka setiap kali habis pemilu tuh memberikan pendidikan politik, terutama buat mereka yang sudah terpilih ya. Tapi anggota DPRD, umumnya DPRD, kalau di DPR RI itu kayaknya mereka butuh ya, jadi malah kalau bayar pun mereka bayar mengikuti pendidikan-pendidikan seperti itu gitu ya. Misalnya bagaimana, katakanlah sederhana saja yang pernah saya ikutin itu dibiayai oleh funding dari luar negeri itu, lifestyle-nya anggota parlemen itu seharusnya seperti apa, itu banyak yang mandiri. Padahal cuman soal bagaimana mereka harus performance mereka harus tampil di media seperti cuman itu, tapi mereka antusias gitu ya. Tapi untuk di provinsi yang pengalaman di LPAD pernah melakukan itulah, mereka ikut mungkin setengah hari sudah itu mereka pergi. Jadi mereka itu tadi, mereka tidak dapat ilmunya. Padahal pendidikan politik itu penting kan, bukan saja di negara kita, di negara demokrasi manapun pendidikan politik itu penting. Saya sampai bilang sama anak saya punya cucu perempuan satu, kayaknya dia punya bakat politik, sehingga saya bilang, kalau kalian punya rezeki, kirimlah dia sekolah politik ke Inggris. Sehingga kalau dia pun terjun ke partai politik, dia bukan menjadi oportunis, tapi dia menjadi
pemain politik yang paling bagus gitu. Sampai saya pesan gitu, Pak. Iya. Karena apa? Karena saya melihat sekarang kan kalau bapaknya ketua partai, anaknya kemudian dapat jadi calon legislatif, terpilih lagi, setelah terpilih mereka kan tidak ngapa-ngapa. Gitu. Iya. Ini, itu juga yang menyebabkan masyarakat itu apatis ya, ada tidak ada, mereka tidak peduli, ada pemilu tak ada pemilu mereka tidak peduli. Nah ini juga kegagalan partai menurut saya, bagaimana melahirkan kader-kader yang memiliki kualifikasi. Di partai-partai itu saya pikir terjadi juga jual beli untuk jabatan-jabatan di partai itu, karena itu partai juga tak bisa menghasilkan kader-kader yang potensial. Jadi menghasilkan kader-kader, nanti lihatlah di daftar calon itu bisa kita hitung mana lah yang punya potensi. Saya ini kan sudah 71 tahun dan sejak umur 12 tahun saya hidup di Pekanbaru. Sampai dengan 12 tahun saya di Kepri. Jadi saya lahir di Kepri, di Tanjung Pinang. Sampai tamat SD saya di Kepri. Tamat SD baru saya pindah ke Pekanbaru, itu pun karena bapak saya meninggal, ibu saya boyong kami pulang. Jadi SMP, SMA, kuliah, saya pertama kali turun menjadi demonstran itu pada usia 15 tahun. Ketika menggulingkan Soekarno ya. Saya ikut KAPI, ikut pelajar Islam Indonesia, dan mulailah saya berdemonstrasi, sehingga anak saya sering mentertawakan saya, mama kita ini kalau nggak demonstrasi dia agak kurang sehat. Lihat saya. Seperti itu kan diejek anak-anak seperti itu. Tapi memang itu sudah menjadi seperti ikan, itu adalah hafalan saya gitu. Karena ya itu kan ya maksudnya memang sudah mengakar. Mungkin dari Bunda umur 15 tahun kan itu hal yang luar biasa, Bun. Iya. Kalau anak zaman sekarang umur 15, ya mungkin aktivitas belum terlalu juga seperti Bunda kan. Apalagi dulu mungkin ya pergerakan pun dari berbagai elemen juga cukup masif. Itu ada kesatuan aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPI ya. Saya tuh gabung di situ. Di umur 15 itu saya sudah memimpin batalion loh. Jadi batalion inilah yang menggerakkan semua aksi gitu ya. Jadi dulu ada 2 batalion di sini di Pekanbaru. Ketuanya itu almarhum Asmar Saleh, ketua periodiknya. Di provinsi itu ketuanya Ayat Sujono. Dan meninggal semuanya. Nah, ada 2 batalion, artinya untuk massa itu ada di batalion kan. Batalion Arif Rahman Hakim itu untuk yang pelajar laki-laki, dan batalion Ade Irma Suryani itu untuk perempuan. Itu saya ketua komandan batalion Ade Irma Suryani itu. Jadi kalau mau ada unjuk rasa, dulu unjuk rasanya itu tahun 65-66 itu hari Rabu. Itu saya bisa menargetkan berapa massa yang mau turun. Jadi kalau kemarin di usia 71 saya berunjuk rasa untuk joker poker, ya itu sudah nggak asing ya Pak. Iya Bun ya. Mungkin ini pertanyaan mungkin untuk Bunda sama Pak Joni juga. Saya mulai dari Bunda. Untuk di Provinsi Riau sendiri Bun, dalam tahapan terkhusus mungkin untuk pencalekan Bun ya. Di tahun-tahun pertama kali mungkin kan di tahun-tahun 2004 sampai 2009 itu kan demokrasi itu kan belum berumur sedewasa ini Bun ya. Itu keterlibatan perempuan di Provinsi Riau sendiri tuh bagaimana perkembangannya dulu? Ya sebenarnya di 2004 itu kan sudah ada ketentuan kuota 30%. Yang belum ada kuota itu di pemilu 99. Pemilu 99 itu kan tertutup ya, cuman milik partai tok gitu. Kami dari PAN dulu dapat 1 itu dari semua suara yang kita kumpulkan, kita bersepakat yang ke DPR itu ya Pak Raja Rusli, mantan wali kota Pekanbaru, sekarang udah almarhum juga. Beliau bersama saya adalah inisiator dari Partai Amanat Nasional yang pada tahun 2022 kemarin saya tinggalkan. Jadi saya sudah keluar dari PAN. Jadi kalau hari ini saya bicara PAN itu tidak mewakili PAN, saya membicarakan PAN, pengalaman saya di PAN gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu sudah ada. Jadi di 2004 sudah terwakilan perempuan. Walaupun kuota itu tak terpenuhi pada waktu itu untuk DPR RI ya tak terpenuhi. Tapi sudah mendekati, saya lupa angka persisnya, tapi sudah mendekati. Banyak perempuan-perempuan yang dicalonkan. Waktu itu ketentuan bahwa setiap 3 calon ada 1 perempuan itu tidak ada. Tapi pokoknya dalam sekian calon harus ada 30% perempuan gitu. Nah,
Dan pada waktu itu saya melihat yang terpilih, yang duduk di DPR itu cukup 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 mumpuni lah kualitasnya ya. Waktu itu ada Nurul Arifin ya. Nurul Arifin walaupun dia artis tapi dia orang yang menguasai ya banyak hal gitu. Ada Marisa Haque, itu juga artis ya. Terus Angelina Sondakh juga di angkatan saya kan. Kemudian beliau ya nasibnya kurang baik kemudian terlibat ya. Nah, jadi politisi dan duduk di DPR itu memang apa namanya ini peluang untuk penyimpangan seperti korupsi atau punya abuse of power itu memang dekat sekali. Itu seperti apa ya? Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ribuan ternak di lereng jurang. Sepandai-pandai dia menggembala di lereng jurang, mungkin ada 1-2 juga ternak yang masuk ke dalam jurang yang seperti itu. Ya, jadi memang adalah sebuah hal yang membahagiakan bagi saya. Ketika saya keluar dari DPR, saya tidak ada tersangkut apapun. Saya menganggap itu prestasi saya. Karena berapa banyak orang yang harus berurusan dengan urusan hukum. Anak saya pernah bertanya, kenapa anggota DPR itu banyak sekali yang terlibat? Karena memang kekuasaan itu cenderung kepada korup. Ya Pak, itu ada dalilnya. Kekuasaan itu cenderung kepada korup. Nah, jadi orang yang bisa menangani kekuasaan tanpa korup, sebenarnya keberhasilan dia itu di situ. Itu juga kalau melihat ada bupati, gubernur yang tidak tersangkut pada masa korup, apakah ketika menjabat maupun setelah menjabat, itu sebuah prestasi. Ya kan? Sebuah prestasi. Tapi banyak orang ketika menjabat, dia tidak berurusan dengan hukum, tapi setelah selesai, dia dikejar lagi oleh proses hukum. Jadi kembali kepada persoalan kita, nah itu tadi, partai saya kira, kegagalan itu adalah menampilkan kader-kadernya yang memang potensial, punya kualifikasi, memenuhi persyaratan pendidikan keagamaan, dan punya moral yang baik gitu. Moral yang baik, berarti moral yang baik itu dia bertanggung jawab penuh terhadap jabatan yang dia emban. Bahwa dia sebagai wakil rakyat, dia harus bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Itu kan kewajiban moral. Kewajiban moral kita dipilih oleh rakyat adalah ketika kita sudah terpilih, kita harus punya komitmen semua waktu, tenaga, sumber daya yang ada adalah buat rakyat gitu. Nah ini yang jarang terjadi, terutama dana aspirasi sekarang itu juga saya kira menjadi suatu ancaman juga. Orang jadi anggota DPR sekarang kan hanya mengejar dana aspirasi. Zaman saya tidak ada dana aspirasi. Tidak. Kira ya kalau kita reses ya kita diberi uang jalan. Nah itu saja sekitar itu. Untuk menyerap aspirasi mungkin di daerah. Di daerah ya, dengan uang jalan itulah kita menemukan dibayar negara kok. Tiket pesawat, ongkos transport darat. Ya sekedar itu artinya untuk mengantar kita bertemu dengan konstituen sudah cukup. Gitu. Tapi sekarang kan tidak gitu ya. Sampai kalau didengar cerita di DPRD kota saja dana aspirasi satu orang anggota sekian, lalu 20%-nya buat mereka, saya menganga gitu. Apakah sudah sejelek itu kita ya sekarang? Jelek itu sehingga dari dana aspirasi yang seksi itu jumlahnya ada pula 20% untuk anggotanya itu. Itulah yang dikejar-kejar orang. Kenapa orang hari ini berlomba-lomba menjadi calon anggota legislatif? Bukan buat rakyat, tapi buat mendapatkan dana aspirasi. Jadi sudah jauh sekali bergeser idealisme politik itu. Oke. Nah, untuk Pak Joni sendiri Pak, kemungkinan kan apa ya? Sejauh ini kan memang banyak pendaftar-pendaftar yang bacalek-bacalek yang didaftarkan oleh partai politik kan sudah nampak ada perempuan di sana yang dicalonkan untuk berkontestasi di pencalekan di tahun ini. Tapi untuk di Provinsi Riau sendiri, Pak Joni lihat perkembangannya gimana nih keterlibatan perempuan? 30% terpenuhi ya. Dari pendaftar di politik. Yang masyarakat dan PKPU 10 itu diatur ya 30%, lalu penyusunan memakai Jiper system. Itu yang menentukan. Ya, di antara 30
dataran 3 harus ada satu, dataran 3 harus satu. Memang betul harus sampai dulu. Kalau dulu polanya 30% kalau kursi 9 harus ada di situ. Iya. Kemudian susunannya itu kan tidak diatur sedemikian rupa. Nah kalau sekarang diatur per 3 harus ada satu. Nah di setiap 3 harus ada satu. Nah itu diatur. Nah dari data yang kami peroleh dari maaf lagi dari 18 partai politik itu, jadi total calon partai politik mencalonkan itu jumlahnya dengan 18 parpol 65 kursi untuk Provinsi Riau itu ada yang jumlahnya totalnya 1119 total itu. Nah 1119 itu laki-lakinya 717, perempuannya 442. Jadi 700 banding 400. Jadi boleh katakan hampir 10%. 50%. Dikatakan lebih dari 50. Iya. Perbandingan antara. Nah, jadi ini cukup bagus. Walaupun ada beberapa partai politik yang tidak full mengajukan di set wakilnya. Ada yang kosong di satu dapur tertentu. Tapi ya total ini dari total 1.300 sekian itu. Nah, semuanya masuk itu 1.115. Perempuannya cukup tinggi. 402. Jadi kalau 1000 berapa tadi Pak? 1119. 1119 calon bacalek 100 lebih berarti 402 perempuan. Cukup tinggi. Artinya tinggal apa yang disampaikan Ibu tadi ya. Artinya untuk di Riau boleh dikatakan persentasenya meningkat. Nah, diharapkan memang di samping kuantitas ya kualitas juga mudah-mudahan meningkat. Untuk artinya mengeliminir apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya sikap yang apatisme ya. Yang opportunities-nya terlampau berlebihan sehingga tidak jelas arahnya. Memang kepada masyarakat memang kita minta artinya untuk meningkatkan partisipasi lalu mengenal pada calon yang memang ruang kampanye itu yang perlu dimaksimalkan ya. Nah memang kampanye dulu dengan sekarang beda, memang lebih pada dialogis, tidak kepada yang sifatnya terbuka ya. Nah dengan logis itu diharapkan memang ya masyarakat disuguhkan dengan visi, misi dan target capaian yang ingin dicapai oleh calon. Terukur. Tinggal lagi bagaimana masyarakat memahami sebetulnya kalau umpama ingin menjadi anggota dewan pada ke depan kan kita punya kerangka jangka panjang menengah itu. Sebenarnya itu harus pegang. Ketika nanti para calon ingin menyampaikan visinya, kira-kira searah dengan visi misi dengan jangka menengah jangka panjang arah pembangunan nasional itu. Iya. Nah, bagaimana kita menerjemahkan itu agar masyarakat paham? Nah, mungkin salah satu yang melalui ruang pendidikan sekolah yang sifatnya mungkin ekstrakurikuler. Karena dulu kami pernah di 2004 itu merencanakan untuk melakukan politik di sekolah dengan ekstrakurikuler mengambil hari Sabtu. Namun ya rencana itu kayaknya nggak jalan. Kami ingin merencanakan itu. Iya. Jadi kami di Komite Kota boleh katakan waktu itu pilkadanya kan dengan pemilu kan jaraknya agak jauh. Ya. Nah ruang itu dulu pernah kita idekan untuk mengisi sehingga masyarakat pemilih pemula. Kita sekarang waktu SMP pemilih pemula itu kelas 3 udah naik ke ini kan mereka ada siap-siap untuk menjadi pemilih pemula pada pemilu 5 tahun ke depan. Nah harapan itu yang kita lakukan. Namun demikian ya kami sesuai dengan batas tugas juga mempunyai ruang untuk melakukan pendidikan politik kepada pemula kepada masyarakat. Tapi ruangnya hanya bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya paling ruangnya di mana? Ketika di pendaftar pemilih. Mari bagi masyarakat yang namanya belum terdaftar sebagai pemilih dan sudah wajib pilih silakan datang untuk mendaftarkan sebagai pemilih. Lalu ruang mana lagi? Ruang ketika pemungutan suara. Kita umumkan ini di BT-nya. Mari kepada rekan-rekan yang sudah terdaftar dalam BT silakan mendaftar. Silakan hadir ke TPS. Nah itu ruangan yang diberikan. Lalu bagaimana cara milih itu kira-kira sekali. Tapi terhadap kriteria kita nggak bisa masuk. Maka ruangnya adalah ketika kamu silakan masyarakat memanfaatkan ruang dialog itu untuk mengenal. Baik latar belakangnya, baik rekam jejaknya itu penting. Karena tadi penting apa dikaitkan oleh Ibu. Ada tadi adalah masalah etika moral. Itu yang penting sebetulnya hasil ya. Karena tentu moral itu kan di atas hukum ya. Tetap dari sisi ilmuwan. Nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi di atas hukum itu sendiri. Cuman Ode melipir dari konteks perempuan nih Pak Jani. Ada untuk di pencalekan tahun ini. Apakah berbeda dengan pencalekan di tahun-tahun sebelumnya?
Untuk perempuan enggak ya? Untuk perempuan Untuk bisa. perempuan sama ASN cuma lebih diatur sedemikian rupa. Jadi posisinya mereka nggak boleh ditaruh di serang orang, ya jangan taruh di bawah. Cuma di atas 31 ya ditaruh. Tapi walaupun itu jangan sampai di antara tiga tidak ada. Iya. Kalau itu tidak ada, maka dia akan melanggar prinsip zipper system itu, maka dapil itu tidak bisa mencalonkan. Akibat tidak menempatkan. Kalau secara umum? Jadi kalau bedanya dengan sekarang jelas. Dulu kan boleh katakan masih konvensional, sekarang jelas teknologi. Maka dulu kita nggak mengenal istilah silon. Maka dulu kan kita kan daftarkan bawa kontainer berpeti-peti isinya dokumen semua. Kamu periksa satu-satu kan? Kalau sekarang enggak. Seluruh dokumen syarat calon terakhir KTP, ijazah segala macam cukup diupload ke silon. Jadi ketika daftar cuma bawa dulu bar. Yaitu dari B pengajuan dengan daftar calonnya dengan satu persetujuan dari TPP. Nah itu satu yang beda. Kalau pemilu tertutup, kewenangan dari partai politik di tingkat daerah itu diberikan penuh untuk menyusun calonnya tanpa harus minta persetujuan pusat. Sekarang mesti sentralistik ya. Kalau nggak ada persetujuan maka tidak bisa. Nah tapi mungkin itu keinginan mata dia kontrol barangkali ya. Tapi itu satu sisi yang memang dengan sistem silon ini sebenarnya kami sudah memudahkan sebetulnya. Adminnya sebetulnya dari aturan yang ada itu diberikan per jenjang. Jadi ada admin di kabupaten kota, ada admin di tingkat provinsi, ada admin di tingkat KPRI. Sehingga masing-masing admin parpol itu bisa menginput sendiri. Nah tinggal hanya butuh persetujuan. Nah namun kemarin beberapa partai itu menarik adminnya di tangan oleh pusat, sehingga nanti para calon di tingkat atau admin kota ketika ingin sabit harus kirim dulu pusat. Baru pusat nanti yang mengupload. Oh iya. Itu terjadi kasus di yang terakhir tadi. Salah satu partai oleh karena admin yang di atasnya silonnya bermasalah, maka sampai ke bawah. Jadi terganggu. Tapi alhamdulillah ada solusi yang diberikan oleh KPRI. Kalau terganggu akibat silon maka keluar surat KPU nomor 476 itu boleh menyerahkan secara fisik. Nanti kita lihat kalau sudah sesuai antara persetujuan yang ini dan ini. Jadi kan intinya kan berbagai metode dilakukan untuk mempermudah untuk jalannya proses pencalekan itu tidak terhambat. Intinya gini, menghindari penggunaan kertas sebetulnya gitu, sehingga dampaknya ke lingkungan juga, Bu. Karena kertas itu sumbernya dari kayu. KPU mungkin sampai sana, sehingga dengan teknologi kertasnya cuma 2 lembar. Kalau dulu artinya ya sampai sekarang masih ada kita simpan. Satu partai itu bisa 6 kontainer. Apalagi ini macam Riau, Riau itu ada dalam dapil, satu dapil, satu kontainer. Isi semua berkas para calon itu. Nah itu terjadi menyimpannya susah. Kami paling bantu bisa menahannya 5 tahun. Karena ya suku-suku nggak makan rakyat. Kemudian ya saya menumpuk juga di gudang, tapi dengan silon sekarang lebih mudah sekali. Nah, tinggal kita berharap mudah-mudahan silonnya ya servernya nggak down, sehingga prosesnya bisa mudah-mudahan. Ya, bedanya yang konvensional itu kan. Kalau dia berbentuk dokumen fisik tertulis, itu kan dia tak tergantung pada sistem mau down atau tidak, sistem terganggu atau tidak. Tetapi teknologi ini dilihat sepintas dia memang membantu, tetapi ketika suatu hari dia macet, kita kelabakan. Makanya seharusnya tidak hanya berpegang pada data yang ada pada sistem, tetapi kita di backup oleh data manual. Saya suka DPR sekarang. Dulu pada masa kita semua dokumen itu dalam bentuk naskah ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu setelah saya tidak di DPR, saya ke DPR itu semua notulensi rapat di DPR itu notulensi bisa dirunut. Nggak tahu lah kalau sekarang ya. Nah, sekarang kan banyak yang aneh-aneh juga negara ini kan. Kalau nggak aneh nggak negara namanya di kita ini. Kalau dulu di zaman saya itu semua notules kecil apapun itu belum pansus segala macam semua punya dokumen. Nah, waktu setelah saya tidak saya ke sana itu ada dalam bentuk soft copy-nya, ada bentuk hard copy-nya dan sudah dijilid bagus. Misalnya kan saya pernah pansus penyelesaian konflik di Poso. Saya mencari itu sebenarnya dan itu sudah ada softnya dan ada dokumennya sudah dijilid bagus gitu. Jadi kalaupun nanti yang sistem itu yang soft copy-nya mengalami kendala,
bisa dibuka di perpustakaan yang besar itu ada semuanya katalognya. Oke. Saya tak terlalu percaya dengan teknologi karena kita ini kan hanya pengguna teknologi, bukan penguasa teknologi. Penguasa teknologi siapa, dan kalau itu dia ingin memanfaatkan keadaan kita, dia bisa memanfaatkan karena kita hanya pengguna teknologi sampai hari ini. Ya Pak ya, benar kan Pak? Tapi soal perempuan, kalau kita lihat data dari pemilu ke pemilu, itu pemilih laki-laki dan perempuan itu imbang ya. Kalau untuk Riau itu hampir ya Pak ya, hampir 50-50 lah. Cuman jumlah warga yang menggunakan hak pilih itu lebih besar perempuan. Ini menurut saya. Nggak tahu Bapak yang koreksi nanti. Saya tadi berdiskusi juga dengan Mas Nugi kan, ke sini, dan beliau menyampaikan begitu. Hampir 60% pemilih itu perempuan yang pergi ke TPS ya. Itu berarti kan sebuah paradigma juga bahwa perempuan itu lebih punya kesadaran untuk menggunakan hak pilih. Walaupun seperti tadi saya katakan, apakah mereka pergi hanya sebagai kewajiban warga negara, atau memang ada figur yang memang mereka akan pilih, yaitu juga mendorong, atau memang ada harapan akan ada perubahan. Itu kan hal-hal yang berbeda ya Pak ya. Dan ada hal-hal lain, tetapi yang jelas angkanya tuh 60% dari mereka yang memberikan suara di Riau itu adalah perempuan. Jadi partisipasi perempuan tinggi. Cuman hasilnya, ya ini tolong koreksi Pak ya salah, perempuan yang duduk di perwakilan itu jumlahnya lebih kecil dari tahun ke tahun. Misalnya di 2014 dengan 2019 itu kan sudah jauh kurangnya. Jadi walaupun sekarang kampanye 30% itu ramai dilakukan, tapi faktanya hasil pemilihan itu menunjukkan bahwa perempuan itu lebih kecil dipilih. Artinya apa? Tidak semua pemilih perempuan memilih perempuan. Nah, itu intinya. Tidak semua pemilih perempuan akan memilih calon yang perempuan gitu. Nah, ini banyak juga alasannya barangkali ya. Ini kan memilih berarti kan mengharapkan sesuatu ya. Ini kita belum bicara soal money politik yang memang ramai. Kita pilih seandainya kondisi kita itu baik-baik saja, tidak ada money politik. Nah, orang memilih itu mungkin karena dia merasa bahwa seorang figur itu akan bisa membuat perubahan dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Atau juga orang yang pilih itu orang yang menurut dia punya trust. Ini di bidang politik, di politik praktis trust itu penting. Orang memilih karena kepercayaan itu masih banyak loh. Di Amerika dan beberapa negara Eropa itu kepercayaan orang terhadap hukum itu tinggi. Sehingga kalau ada sarjana hukum yang mencalonkan, itu yang lain minta maaf saja lah, tidak pilih gitu. Karena kenapa? Karena trust masyarakat terhadap hukum itu tinggi gitu. Kenapa? Karena di Australia misalnya yang bisa buat aturan-aturan hukum, undang-undang yang bagus-bagus itu pasti sarjana hukum. Makanya gedung Capitol itu kan jadi dikuasai oleh para sarjana hukum gitu. Apakah dia pengacara atau dia konsultan atau dia dosen, setidaknya kepada mereka masyarakat itu memiliki kepercayaan. Itu kan berbeda dengan kita. Tadi angka menyebutkan bahwa meskipun jumlah pemilih di Riau ini imbang, hampir 50-50 antara pemilih laki-laki dan perempuan, tapi nyatanya perempuan itu 60% dari jumlah pemilih yang pergi ke TPS. Nah, itu yang menggunakan pilih. Tapi pada fakta yang lain, jumlah perempuan, keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan itu justru kecil. Artinya kesimpulannya tidak semua pemilih perempuan memilih perempuan. Tapi yang 2024 ini kendalanya ada di peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Ini akan mendegradasi lagi eksistensi perempuan di parlemen, termasuk perwakilan rakyat di daerah gitu. Karena ketentuan pasal 245 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, bahwa di situ ditegaskan keterwakilan sekurang-kurangnya Pak ya. Kalimatnya itu begitu. Dengan keterwakilan sekurang-kurangnya 30%. Jadi
limit paling bawahnya tuh 30% keterwakilan Ya. itu. Tapi dengan PKPU ini mudah-mudahan ini dirubah cepat gitu. Iya. PKPU nomor 10 tahun 2023 ini menjadi bencana. Walaupun di situ dikatakan sekurang-kurangnya 30%, tetapi kalau peraturan PKPU 10 2023 itu dijalankan, maka pasti tidak akan sampai 30% perempuan di parlemen. Nah, sedangkan di undang-undang disebutkan sekurang-kurangnya 30%. Di dalam teori, dalam teori, peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, itu dengan sendirinya dia tidak efektif, dia tak bisa dijalankan. Dapat dikesampingkan Bunda ya. Kalau dijalankan, maka produknya akan batal demi hukum. Nah, itu harus kita batal. Jadi kalau KPU tidak segera merevisi PKPU 10 2003 disesuaikan dengan Undang-Undang 7 2017, maka konsekuensinya hasil kerja KPU di 2024 akan batal demi hukum. Itu harus kita perhatikan. Karena undang-undang menyebutkan keterwakilan minimal 30%, tetapi didegradasi 30% itu oleh PKPU 10 2023. Nggak tahu apa yang ada di pikiran orang-orang KPU di pusat itu. Keuntungan apa yang mereka dapat dengan mengurangi porsi perempuan di parlemen? Ya kan? Apa keuntungan yang mereka dapat? Apa keuntungan bagi bangsa ini? Nyatanya korupsi kan lebih banyak yang laki dari yang perempuan sampai hari ini. Nggak tahu lah kalau besok meningkat ya. Iya. Jadi PKPU 10 ini bencana demokrasi. Kenapa? Salah satu tolok ukur demokrasi itu adalah keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Salah satu tolok ukur demokrasi artinya kalau tidak ada keterwakilan dalam pengambilan keputusan politik, berarti demokrasi itu tidak sepenuhnya terlaksana. Iya. Nah sekarang keterwakilan perempuan itu yang terancam oleh PKPU nomor 10 tahun 2003. Ini main-main namanya kan? Siapa yang milih KPU kemarin itu? Baik, kali saya bisa sedikit menambahkan bahwa di 2004 proses PKPU itu memang diberikan sepenuhnya kepada KPU secara mandiri untuk menyusun membreakdown daripada undang-undang. Iya. Nah setelah itu maka setiap produk KPU itu sekarang di undang-undangnya harus dikonsultasikan ke DPR. Nah sehingga output dari PKPU yang sekarang ada itu PKPU 10 tahun 2003. Nah itu memang sudah dikonsultasikan PKPU dan masih berdiri bahwa paling sedikit di situ jumlahnya adalah 30%. Namun itu ada klausul di bawahnya apabila hasil perkaliannya menimbulkan pecahan dengan pecahannya 0,50 ke atas, pembulatannya ke atas. 0,49 ke bawah, itu pembulatannya ke bawah. Nah akhirnya, sebenarnya pesan itu disampaikan ya, itu paling sedikit. Tinggal rekan-rekan partai politik kalau memang memiliki filosofi terhadap makna kepada perempuan ya jangan diambil yang paling sedikit tadi. Karena gini, contoh kalau 9 dikali 30%, 9 ya kan? Ya 3 kali 3 gitu ya. 3 kali 3 kan dia 9. 3 kali 9. 3 kali 9 2,7. 2,7 maka pembulatannya menjadi 3. Lalu bagaimana dengan 7 dan 8? 7 kali 3 2,1 maka bisa menjadi 2. Lalu kalau 8 kali 3 24. Jadi 2 juga. Jadi 2. Nah kalau dulu pembulatannya ke atas semua. Pembulatannya ke atas semua maka ketika 2,1 tetap harus jadi 3. Nah itu yang terjadi. Jadi ada tambahan klausul di bawah PKPU itu dan setelah itu dikonsultasikan juga dengan rekan-rekan dan disepakati dengan Bawaslu juga dengan pemerintah juga. Nah namun itu tadi rekan-rekan partai politik ketika hitungan angka 11 alokasi kursi 11 alokasi kursi 8 dan 7 mengambil yang mestinya walaupun pembulatannya 2,1 mereka silakan saja masukin 3. Nah itu yang terjadi. Mana hasilnya ketika 8 dimasukkan 2
2/8 cuma 25%. Dan setelah konsultasi dengan DPR hasilnya apa? Tetap. Itu PKPU itu, Bu. Iya. Makanya ini sekarang dirubah, Iya. diubahkan kembali. Nah, kami lagi menunggu. Ya karena ribut di luar kan. Iya. Masyarakat sipil menolak toh. Iya. Dan Karena perjuangan untuk mendapatkan 30% itu sudah artinya untuk ketentuan 30% di pemilu 2004 Iya. itu sudah berdarah-darah juga aktivis perempuan untuk melahirkan 30%. Iya. manusia itu. Lah kalau sekarang degradasi pasti perempuan akan Iya. Nah, iya. yang menarik dalam pembahasan setiap PKPU itu dibuka ruang uji publik. Jadi draft PKPU itu dipublish, diuji publikan. Silakan kalau ada masuk. Nah, kita nggak tahu. Ketika perulian, ya siapalah untuk melihat draft itu sebelum dijadikan dalam bentuk KPU ya. Nah, ketika sudah jadi di situ itu boleh. Ya mungkin Pak, mungkin tidak terkomunikasi dengan baik ya karena dulu ketika saya di DPR itu dibalik saja, masih dibalik saja itu sudah dilakukan sosialisasi dulu terhadap sebuah rancangan undang-undang. Nah setelah ketok palu menjadi rancangan undang-undang di ketok palu itu ada lagi kan sosialisasinya. Jadi setelah jadi pun draftnya itu sudah hampir rampung, itu masih ada uji publik lagi. Iya. Jadi semakin banyak penolakan terhadap sebuah rancangan undang-undang, semakin sosialisasinya itu lebih besar gitu. Nah nggak kayak sekarang kan undang-undang keluar kayak undang-undang Omnibus Law itu kan orang kaget-kaget kapan nih undang-undangnya. Nah memang zaman sekarang itu kalau nggak bikin rakyat kaget, kayaknya penguasa ini nggak senang gitu. Semua dibuat supaya kaget gitu. Tapi memang itu yang merupakan proses perjalanan demokrasi, Iya. Pak Bun. Ya, tapi kalau kita mau berpegang teguh pada prinsip, kecuali kita tidak memegang prinsip ya. Karena kalau kita sebagai manusia tidak pegang prinsip itu sudah tidak ada nilai kita sebagai manusia. Kalau kita kembali kepada prinsip demokrasi itu salah satu tolok ukur demokrasi ada keterwakilan perempuan, maka tidak boleh diroboh-roboh. Harga itu sudah harga tolak yang tak bisa ditawar-tawar. Bagi penyelenggara negara termasuk KPU, tidak ada cara lain kecuali memenuhi keterwakilan perempuan itu sebagai wujud sebagai cara usaha ikhtiar untuk mewujudkan demokrasi yang benar. Kecuali kita bermain-main, kita tak berencana mewujudkan demokrasi, tapi ecek-ecek sebagai sebuah penyelenggara demokrasi. KPU misalnya kan, ya seperti pusat lah yang Ya artinya gini, kami juga artinya mudah-mudahan dari walaupun artinya dibikin terkaget, ya itu juga aspirasi. Masukan itu, nah sekarang lagi proses, makanya mudah-mudahan nanti. Iya. Jadi dari data yang ada memang nggak banyak juga. Rata-rata partai dah memenuhi. Hanya saja seperti tadi kalau calonnya 8, kan kalau 131, 456 1, tapi rata-rata. Karena gini Pak, 8-nya. persoalan kita bukan pada proses, sebenarnya persoalan kita adalah pada hasil, pada output. Keterwakilan itu kan munculnya di output. Sarana untuk sampai ke situ adalah pencalekan. Ya. Nah, pencalekan itu 30%. Tapi sebenarnya kita harapkan tuh output adalah ada perempuan 30% di parlemen. Ada 30% perempuan di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu sebenarnya demokrasi itu di situ. Ini adalah proses. Kalau prosesnya salah, kita tidak akan sampai ke sana. Sama kalau kita mau ke Bangkinang, tapi kita jalan lewat Marpoyan, terus kita akan sampai ke Taluk Kuantan, tidak sampai kita ke Bangkinang. Kenapa? Karena salah di jalannya, salah di proses. Sama juga kalau kita mau ke Bangkinang, kita naik pesawat, kita akan sampai ke Bangkinang karena tidak ada pesawat yang bisa mendarat di Bangkinang. Jadi tujuan utama keterwakilan perempuan itu di parlemen itu adalah output 30%. Proses ini harus mendukung ke arah wujudnya 30% keterwakilan di parlemen. Nah, PKPU 10 mengebiri proses itu. Itu nyata. Itu nyata. Jadi KPU yang harusnya menyelenggarakan pemilu sebagai penyelenggaraan demokrasi justru mengebiri itu. Kalau sudah jalan saja dikebiri, jalannya saja dikebiri, caranya dikebiri, maka outputnya tidak akan muncul. Mau muncul dari mana? Mau muncul dari langit? Enggak kan, dari proses kan?
Nah, sekarang prosesnya yang dikebiri. Tapi untuk Bunda Pak Juni ya, di luar konteks tadi PKPU tadi, tentunya kan kita banyak berharap loh ya untuk calon-calon pemimpin terkhusus untuk perempuan, dan juga kita juga tadi sudah berdasarkan data yang tadi Bunda sampaikan bahwa 60% itu kan rupanya masyarakat perempuan juga terlibat untuk memilih. Iya. Jadi harapan untuk pencalonan Ibu ya, harapan untuk nantinya misalnya perempuan-perempuan atau Srikandi-Srikandi yang terpilih nanti pada saat kontestasi demokrasi, warna apa kira-kira yang akan dibawa untuk kemajuan proses di penyelenggaraan negara di Indonesia? Mungkin dari Bunda dulu. Oh ya, kalau mereka sudah terpilih dan duduk di perwakilan legislatif baik di pusat maupun daerah, ya pertama mereka harus melaksanakan kebijakan-kebijakan politik yang memang memberikan manfaat yang besar buat rakyat. Nah, berikan juga lah program-program yang positif buat pemberdayaan perempuan, baik melalui pendidikan, melalui kursus keterampilan dan sebagainya. Jadi mereka dipilih gitu. Jelas perempuan kan 60% menggunakan hak pilihnya. Mereka dipilih, mereka kembalikanlah itu sebagai tanggung jawab moral politik. Jadi politik itu syarat dengan moralnya. Kalau penyimpangan itu terjadi adalah karena para politisi tidak memiliki moral yang sesungguhnya. Kalau semua politisi memiliki moral, tidak akan terjadi penyimpangan itu, distorsi itu tidak terjadi. Jadi, apa namanya nih, moral politik itu yang membuat kita bagaimanapun dengan cara apapun untuk mengembalikan apa yang telah diberikan mandat oleh masyarakat itu untuk mengembalikan sebesar-besar manfaat buat masyarakat. Karena kan untuk di era teknologi sekarang, kadang masyarakat tuh susah membedakan antara leadership dengan popularitas. Ada mungkin yang orang dipilih aja karena populer. Betul kata Bunda tadi ya, mungkin banyak berbondong-bondong dari public figure yang bertransisi ke partai politik untuk mengikuti kontestasi. Ya mungkin tidak semuanya yang memiliki popularitas. Mungkin di sisi lain juga ada yang punya kompetensi ya seperti tadi Bunda jelaskan. Tapi bagi masyarakat, kalau dia memilih hanya pada tataran popularitas, dia tidak akan apa-apa. Di masa pemerintahan Lee Kuan Yew untuk menjadi calon anggota parlemen itu, dia akan menguji. Diadakan jamuan makan malam di sebuah distrik. Lalu si calon disuruh datang. Dikenal nggak dia di distrik itu? Disapa orang nggak dia di distrik itu? Baru ditingkatkan pada tingkat yang lebih tinggi dari distrik. Dibuat lagi jamuan makan malam. Dia dikenal orang nggak di situ? Baru pada akhirnya Lee Kuan Yew yang akan menjamu makan malamnya. Di kalangan atas dia dikenal nggak? Begitulah seleksi untuk menjadi seorang politisi. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba datang nggak gitu. Makanya di negara-negara maju itu, politisi itu tidak ada yang di bawah 40 umurnya. Karena usia kematangan itu kan 40. 40 ke atas Bun ya. Itu entah sekolahnya di mana, entah pernah ngaji di mana, tiba-tiba muncul jadi calon anggota DPR RI. Dipilih orang juga dan menang. Dan setelah menang kan memang nyatanya tidak berbuat apa-apa. Saya tidak mau nyebut nama lah ya. Nyatanya dia memang tidak berbuat apa-apa gitu. Kalau sekarang di DPR itu kita masih lihat Pak Ahmad yang masih datang ke pesantren, ya kan? Masih 1-2 lah. Yang lain kan tidak muncul. Munculnya nanti pada waktu ini, pada waktu pemilu nanti, pencalekan ini gitu. Nah, kenapa yang tidak punya bobot seperti itu tidak mengakar, yang saya dalam istilah bahasa Melayu sekolahnya tadi mano, mengajinya tadi mano, tapi dia terpilih juga menjadi anggota legislatif, itu karena money politik. Iya kan? Nah, sebenarnya masyarakat ini juga KPU perlu juga kita berikan pendidikan politik. Jadi karena mereka yang menentukan sebenarnya siapa yang akan duduk kan mereka menentukan. Sepanjang money politik ini masih berjalan dan Bawaslu tidak pernah ngangkat nih. Money politik itu ada di mana-mana dan saya tidak lihat bahwa ada
greget yang besar dari Bawaslu mengawasi itu. Beda sama di Jogja ya, Jogja cuma ngasih kerudung, dikasih ini waktu masa kampanye, oleh Salim udah berurusan dengan pasal sekian masuk tindak pidana. Itu Bawaslu Riau kan seakan tidak ada masalah. Nah ini juga, jadi perlulah kalau kita memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasilah dengan betul-betul gitu. Sehingga kalau sekarang money politik terjadi begitu baik untuk pilkada, untuk pemilihan gubernur, pilpres, pileg itu demikian besar, maka pertanyaan yang paling mendasar adalah Bawaslu ini kerjanya apa dan masih diperlukan atau tidak. Ya. Kalau dari Pak Joni, Pak, harapannya? Ya, pada dasarnya kita sama. Ya. Cuman kami berada dalam ruang untuk sebagai penyelenggara. Bagaimana ya kalau metodenya yang ada perempuan tadi? Kalau memang dalam output yang menginginkan urusan perempuan yang mendasar tadi yang memang sudah dilakukan oleh Haja bahwa dari kaum pemilihnya sendiri 60%, artinya mudah-mudahan 30% yang ada di daftar calon itu bisa tertulis. Namun kami juga menyadari dari varian muncul terhadap KPU 10 itu, maka insya Allah dalam waktu itu akan diperoleh. Dan partai-partai juga memahami, sehingga mereka juga nanti kalau umpama tadi sama saya sudah proses, kalau ada yang laki-laki itu mungkin nanti akan diganti dengan perempuan sehingga di kategori itu. Nanti insya Allah itu menambahkan dengan harapnya kalau ada nanti perbaikan atau penyempurnaan terhadap regulasi dan kaum perempuan sudah bisa terakomodir di calegnya, ya kita berharap bagaimana kaum perempuan jangan menyia-nyiakan peluang yang diberikan. 60% perempuan pemilih, kalau memilih perempuan, insya Allah perempuan akan masuk semua di daftar calon yang ada itu. Saya beberapa kali Pak menghadiri rapat-rapat di DPR ya diundang. Itu memang yang rajin datang anggota DPRD yang datang itu kebanyakan perempuan. Yang laki-laki itu selalu sibuk, dan kita nggak tahu apa sibuk. Padahal mereka setelah dipilih, digaji dengan segala tunjangan, termasuk uang orang itu aspirasi dan sebagainya. Itu kan untuk duduk di situ pada masa jam kerja itu kan lebih banyak di luar. Saya beberapa kali juga ada diminta untuk pembahasan rancangan perda dan sebagainya. Gitu. Oke. Tidak terasa mungkin Bunda, Pak Joni, kita sudah sama-sama berdiskusi tentang khusus untuk perempuan. Tapi pesan saya buat Bawaslu Ya. harus menjalankanlah fungsi pengawasan yang diamanahkan oleh undang-undang itu dengan baik. Terima kasih Bunda nasihatnya. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, Ode minta dari Bunda, dari Pak Joni untuk mengungkapkan closing statement terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Ode boleh mungkin dari Bunda ini. Terima kasih. Di akhir acara ini sudah banyak diskusi yang terdapat. Saya hanya memberi gambaran secara mudah agar seluruh pemilih tidak terlepas dari perempuan itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Bagaimana untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik? Maka silakan gunakan uang untuk mengenal pemilih, mengenal calonnya sehingga hasil pemilihannya betul-betul capable dan betul mampu menampung aspirasi dari rekan-rekan yang mau masuk, sehingga tidak timbul rasa kekecewaan, sehingga untuk langkah ke depan itu nanti kita bisa jauh lebih bagus. Kita nggak mau demokrasi kita itu berjalan setiap 5 tahun, tapi artinya peningkatan terhadap kualitas demokrasi. Oke. Baik, dari Bunda. Kalau saya statement yang pertama adalah KPU harus mencabut PKPU 10 2023 dan menyesuaikan amanat undang-undang. Tidak ada catatan-catatan lain dari menjalankan amanat undang-undang pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 dan 2017 tentang pemilu. Karena nyawanya, rohnya KPU itu ada di undang-undang itu. Nah, PKPU 10 itu, apapun PKPU adalah membreakdown dari undang-undang. Untuk teknisnya seperti apa. Tapi teknis itu tidak bisa menyimpangi dari esensi undang-undang. Nah, ancamannya adalah apabila itu tak direvisi berarti terjadi pertentangan PKPU dengan undang-undang pemilu. Ini menyebabkan dalam teorinya ya, kalau kita lihat ini ada di teori Kersen kan.
Itu menyebabkan sebuah peraturan perundang-undangan itu tidak efektif, tak bisa dilaksanakan, tidak berfungsi. Kalau dipaksakan pun dia berfungsi, maka outputnya itu batal demi hukum. Itu. Saya bicara di PKPU 10 untuk membulatkan semua persoalan perempuan untuk pemilu 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda dan Pak Joni Suhaidi sudah berdiskusi pada hari ini terkait dengan pencalonan kita pada hari ini. Saya teringat mungkin apa yang kita diskusikan ini ada salah satu adagium yang berbunyi Salux Populi Suprema Lex Exto. Keselamatan rakyat itu merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Makanya tadi yang kita diskusikan tadi bahwa apa yang terjadi pada proses demokrasi hari ini yang merupakan suatu bentuk aspirasi yang ada di masyarakat yang tentunya diakomodir dari pemerintah dan juga parlemen kita di negara ini. Dan tentunya ini juga menjadi catatan perjalanan demokrasi kita ke depannya untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih juga kepada Pak Joni, Bunda yang sudah membersamai kita pada hari ini. Jangan bosan-bosan terus ikut diskusi pada hari ini. Terima kasih banyak Bunda, Pak Joni. Dan sampai ketemu di diskusi-diskusi lain yang tentunya yang sangat menarik berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi. Dan juga kepada sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, kalau ada topik-topik menarik tentunya jangan lupa tulis di kolom komentar di podcast Bawaslu Riau di bawah kolom komentar. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe Humas Bawaslu Riau. Sampai ketemu di tema-tema dan diskusi-diskusi menarik di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.